Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, kali ini kita akan membahas bagaimana Yusuf Mansur menyelewengkan ayat-ayat Al-Quran. Karena dari semula tujuan Yusuf Mansur itu memang untuk mencari uang. Jadi agama bagaimana diperas habis untuk mendapatkan uang. Dia mau tafsirannya menyeleweng, mau salah, mau nggak peduli dia. Yang terakhir yang kita lihat, ketika Yusuf Mansur menyebut salah satu kalimat dalam Al-Quran yaitu kalla. Kalau orang nggak tahu, ya apa dia sudah berlindung di balik Yusuf kalla gitu. Maksudnya itu kalimat ini Yusuf Mansur misalnya dia bilang nggak bakalan, saya nggak bakalan ditangkap, saya nggak bakalan miskin, saya butuh uang 1 triliun, nggak bakalan ada yang menghalangi. Dan semacam itu dia arti kata-kata kalla. Sebenarnya kalau kita lihat di dalam Al-Quran, kalla itu maksudnya penegasan. Misalnya kalla saufa ta'lamun, kau pasti akan mengetahuinya kata Tuhan, pasti. Jadi kalau Yusuf Mansur dibilang nggak bakalan, ya kalau nggak bakalan kan tergantung juga, karena lawan dari kalla itu ada lagi penegasan juga, tapi redaksinya berbeda, katanya bala gitu. Misalnya alasta Muhammad, kankah engkau ini namanya Muhammad? Jawabannya bala, gitu kan, benar sekali Anda. Nah kalau dibilang saya nggak bakalan, itu kan tergantung redaksi. Misalnya, saya nggak bakalan ditangkap, saya nggak bakalan jatuh miskin, bisa dipakai misalnya kalla, nggak bakalan. Tapi bagaimana misalnya, saya pasti akan ditangkap, kalau orang lain nggak setuju, Anda pasti akan ditangkap, orang lain pasti akan mengejar keluargamu, harta-harta sedekah yang kamu gondol secara tidak benar pasti akan dikejar orang. Orang kan bilang bala, benar itu, benar-benar gitu. Nah ini adalah soal menafsirkan. Orang nggak boleh menafsirkan ayat-ayat Al-Quran untuk kepentingan duniawi semata. Kalau untuk itu rusak agama ini. Contoh Yusuf Mansur suka sekali itu merusak penafsiran agama. Cuma kita nggak tahu ya, orang protesnya kok pelan-pelan aja, padahal itu jelas-jelas sebuah pengkhianatan, jelas-jelas sebuah penistaan. Kalau begitu cara menafsirkan agama, itu ayat Al-Quran itu rusak itu. Misalnya sholat gitu. Dalam Al-Quran itu banyak juga orang disebut misalnya dalam surah Al-Ma'un itu fawailul lil musallin. Kalau sepenggal gitu fawailun, neraka. Orang sholat masuk neraka, masa kita sholat masuk neraka? Itu orang nggak sholat masuk surga gitu. Cuma artinya kan tidak satu penggal begitu. Ada ayat berikutnya. Dan juga karena itu para mufasir, salah satu bahasan pokok dalam menafsirkan Al-Quran itu harus dilihat sabikuha walawikuha, ayat sebelumnya dan ayat sesudahnya. Kemudian dilihat juga konteksnya. Kalau enggak itu ya hancur-hancuran itu menafsirkan agama, suka-suka gitu. Orang sholat masuk neraka, ya kan? Kemudian orang nggak sholat masuk surga begitu. Kata Yusuf Mansur kalla, nggak bakalan saya miskin. Ya orang lihat, kami kejar kamu, bala gitu kan? Bala, benar kamu akan kami kejar. Dan bagaimana penyelewengan Yusuf Mansur? Dia mengartikan ayat-ayat Sulaiman gitu. Karena Al-Quran bukan hanya cerita Nabi Sulaiman, banyak sekali cerita-cerita Nabi. Kenapa nggak diceritakan juga cerita Nabi Ayub misalnya? Itu ada juga kesusahannya Nabi Ayub. Terus diartikan lagi, itu ketika Nabi Ibrahim mau disiksa, mau dibakar oleh Namrud, Ibrahimnya adem, dingin. Tapi diseleweng kalau Yusuf Mansur maksudnya orang nagih-nagih utang, lalu kita adem. Terus kalau begitu cara menafsirkan Al-Quran,
Terus orang yang nagih hutang yang duitnya pula diselewengkan oleh Yusuf Mansur itu pengikut Namrud. Ngawur aja nih. Orang nagih ke rumah itu pengikut Namrud gitu. Orang kafir dong. Jadi inilah salah satu contoh bagaimana penyelewengan penafsiran yang dilakukan oleh Yusuf Mansur. Karena memang secara keilmuan kita nggak ada yang tahu Yusuf Mansur tuh pernah belajar tafsir di mana gitu. Kata lu IAIN. Tapi saya kira dia semester itu di bawah semester 4 lah saya kira. Kalau 5 ke atas itu, kalau dia memang di Fakultas Syariah, aku yakin saya pasti berjumpa dengan saya. Pasti dia mendapatkan mata kuliah dari saya. Karena saat itu saya sudah menjadi dosen penuh di IAIN Jakarta. Nah, jadi karena itu ada juga bantahan, tapi bantahannya terlalu sopan menurut saya. Yang dibantah oleh Profesor Dr. Amin Suma. Amin Suma ya dalam buku itu bilang, dalam kata pengantar, nggak ada dapat apa-apa dari cerita Yusuf Mansur ini gitu. Ya tapi dia nggak mau menohok keras karena Yusuf Mansur belum ketahuan motif yang sebenarnya gitu. Jadi kata Profesor Dr. Amin Suma ya, tapi karena orang berusaha menulis buku ya saya kasih pengantar aja lah, ya mudah-mudahan dia serius, itu aja bunyi pengantarnya. Jadi kalau menafsirkan Al-Quran itu sesuka-suka gitu, itu nanti orang akan menjadi Musailamah Al-Kadzab. Kalau menafsirkan Al-Quran itu suka-suka, orang bisa menjadi Syiah. Kenapa? Karena Syiah itu adalah ideologi politik yang dibungkus oleh agama Islam. Karena itu Nabi pun diserang sama dia, karena bukan kelompoknya yang menjadi khalifah, gitu, yang menjadi imam. Maka dalam Syiah Imamiyah itu orang tidak mengakui imamah itu hukumnya kafir. Nah, sama itu kan penafsiran gitu ya. Sama juga dalam penafsiran Syiah itu Nabi Muhammad itu pada Haji Wada, peristiwa Haji Terakhir itu sudah dipecat oleh Tuhan gitu. Siapa yang bisa menerima ideologi semacam ini? Tapi itu ada. Dan itu sudah dibantah oleh para ulama-ulama Ahlus Sunnah dari dulu sampai sekarang. Nah, kembali kepada Yusuf Mansur, kalau sepotong ayat, sepotong kalimat diartikan sesuka hati gitu. Arti macam-macam. Masa kalah dalam Al-Quran maksudnya untuk melindungi Yusuf Mansur? Nggak bakalan miskin. Sekarang saya tanya, dia bicara, saya butuh duit 1 triliun. Kalau artinya kalah, itu artinya nggak bakalan. Lu nggak akan bakalan dapat duit segitu gitu. Kenapa nggak diartikan begitu juga? Saya siapa yang mau ngasih duit, saya cari duit 1 triliun. Coba pakai kata kalah di situ. Kalah gitu. Coba lu nggak akan dapat duit segitu. Pasti nggak akan dapat. Itu maksudnya. Kalau artinya hanya kita copot satu kalimat dalam Al-Quran untuk kepentingan hidup kita. Saya nggak bakalan ketangkap. Bala, kamu pasti ketangkap. Nggak ada cerita yang keyakinan nggak ada, pasti ketangkap. Nah kalau begitu para pemirsa memahami agama, Al-Quran itu nggak jelas itu mau dibawa kemana. Inilah yang disebut cerita nabi-nabi palsu dalam sejarah itu. Dan Yusuf Mansur telah mendaftarkan dirinya sebagai calon nabi palsu di abad ini. Maka berhati-hatilah biar agama kita ini bisa kita jaga bersama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.